Baik, saya Lina Fadila Azhar. Di sini saya akan menyampaikan prinsip uji enzim amilase. Enzim amilase merupakan biokatalisator yang mampu mengkatalisis reaksi hidrolisis pati menjadi beberapa gula sederhana. Hampir semua enzim merupakan protein. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal disebut sebagai substrat dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda. Kerja enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutamanya adalah substrat, suhu, keasaman, kofaktor, dan inhibitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dari uji enzim amilase. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan. Alat dan bahannya ialah nasi secukupnya, kemudian iodin secukupnya, kemudian salipa secukupnya, wadah sebanyak 10, kemudian penangas air 1 dan juga sendok 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari uji enzim amilase ini. Nah, yang pertama disiapkan sampel nasi secukupnya. Kemudian sampel nasi itu dibagi menjadi 6 sampel. Nah, untuk sampel nasi yang pertama ditumbuk, kemudian ditetesi dengan iodin, lalu diamati. Kemudian sampel nasi yang kedua ditumbuk, kemudian diberi sedikit air, lalu dipanaskan dalam air panas. Nah, kemudian ditetesi iodin, lalu diamati. Nah, untuk sampel nasi yang ketiga, yaitu ditumbuk, kemudian diberi salipat secukupnya, lalu ditetesi dengan iodin, kemudian amati. Dan untuk sampel nasi keempat, ialah ditumbuk, kemudian diberi salipat secukupnya, lalu dipanaskan dalam air panas, kemudian ditetesi dengan iodin dan diamati. Nah, untuk sampel nasi kelima, ialah dikunyah dengan interval waktu 1-3 menit, kemudian tetesi iodin sebanyak 3 tetes lalu amati. Nah, untuk sampel nasi yang keenam dikunyah dengan interval waktu 1-3 menit, kemudian dipanaskan selama 10 menit, kemudian tetesi iodin sebanyak 3 tetes lalu diamati. Amilase diklasifikasikan sebagai sakaridase atau enzim yang memotong polisakarida. Amilase merupakan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan kelenjar ludah. Fungsi utama enzim amilase adalah untuk memecah pati dalam makanan menjadi gula terfermentasi. Amilase adalah enzim yang mengkatalis hidrolisis dari alfa 1,4 glikosidik polisakarida untuk menghasilkan dekstrin, oligosakarida, maltosa, dan D-glukosa. Mekanisme kerja enzim alfa amilase terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltoriosa yang terjadi secara acak. Degradasi ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya viskositas dengan cepat. Tahap kedua terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan tidak acak. Keduanya merupakan kerja enzim alfa amilase pada molekul amilosa. Pada molekul amilopektin, kerja enzim alfa amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan satu seri alfa limit dekstrin, serta oligosakarida yang terdiri dari 4 atau lebih glukosa yang mengandung ikatan alfa 1,6 glikosidik. Pada praktikum ini, uji enzim amilase dilakukan dengan 3 metode berbeda. Metode pertama, sampel dibagi menjadi 2 dalam wadah berbeda, lalu ditumbuk. Setelah itu, pada wadah pertama langsung diberi tetesan iodium. Sedangkan di wadah kedua, setelah ditumbuk, sampel dipanaskan di atas air mendidih selama 10 menit. Setelah itu, baru diberi tetesan iodium. Hasil menunjukkan pada wadah pertama terjadi perubahan warna pada sampel menjadi ungu kehitaman, begitu juga pada wadah kedua. Hal ini terjadi karena iodium yang ditambahkan untuk membuktikan adanya karbohidrat dari golongan polisakarida.
Bahan yang mengandung polisakarida saat diberi iodium akan membentuk kompleks absorpsi berwarna yang spesifik. Metode kedua, sampel dibagi menjadi 2 dalam wadah berbeda, lalu ditumbuk. Setelah itu diberi saliva. Saliva yang ditambahkan harus 2 kali lebih banyak dari sampel atau sampai saliva itu dapat benar-benar tercampur seluruhnya pada sampel. Kemudian, wadah pertama langsung diberi tetesan iodium setelah diberi saliva. Dan wadah kedua dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya ditetesi iodium. Hasil menunjukkan pada wadah pertama, sampel berubah menjadi ungu kehitaman. Hal ini terjadi karena enzim amilase yang ditambahkan pada sampel berada pada suhu kamar atau tanpa pemanasan, menghasilkan warna ungu kehitaman. Itu menandakan bahwa enzim amilase tidak berhasil menghidrolisis amilum menjadi polisakarida. Sedangkan pada wadah kedua, perubahan warna tidak tampak dengan jelas sebab masih terlihat warna asli dari iodium yang diberikan. Hal ini berarti enzim amilase telah berhasil untuk mengurai ikatan amilum yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Metode ketiga, sampel dibagi menjadi 6 dalam wadah berbeda. Dibagi atas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Angka pada label mewakili interval waktu yang ditetapkan pada sampel, dan huruf A, B mewakili perlakuan yang akan diberikan, di mana A tidak dipanaskan dan B dipanaskan. Langkah pertama, sampel dikunyah dalam interval waktu berbeda, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Setelah itu, dimasukkan ke masing-masing wadah. Lalu pada wadah berlabel huruf A langsung diberi tetesan iodium. Sedangkan pada wadah berlabel huruf B dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya diberi tetesan iodium. Hasil yang ditunjukkan oleh wadah berlabel 1A dan 2A yaitu sampel berubah warna menjadi ungu kehitaman baik pada perlakuan dipanaskan ataupun tidak. Pada wadah berlabel 2A dan 2B, sampel juga menunjukkan warna ungu kehitaman di kedua perlakuan. Dan pada wadah berlabel 3A dan 3B, sampel menunjukkan warna yang sedikit berbeda, yaitu kecoklatan di kedua perlakuan. Sama seperti metode sebelumnya, warna ungu kehitaman yang terbentuk menunjukkan bahwa enzim amilase yang ada pada sampel tidak berhasil menghidrolisis amilum menjadi polisakarida. Namun, jika warna yang ditunjukkan adalah coklat atau warna asli dari iodium, menunjukkan bahwa enzim amilase telah berhasil mengurai ikatan amilum yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak sempurnanya hidrolisis amilum diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam melakukan pengujian dan kurang optimalnya kerja enzim amilase pada sampel yang ditentukan akibat dari adanya pemanasan yang bukan pada suhu optimumnya, yaitu 30 derajat Celcius. Akan tetapi, pemanasan ini dilakukan pada suhu di atas itu, yang menyebabkan enzim menjadi inaktif. Kemudian, wadah pertama langsung diberi tetesan iodium setelah diberi saliva, dan wadah kedua dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya ditetesi iodium. Hasil menunjukkan pada wadah pertama, sampel berubah menjadi ungu kehitaman. Hal ini terjadi karena enzim amilase yang ditambahkan pada sampel berada pada suhu kamar atau tanpa pemanasan, menghasilkan warna ungu kehitaman. Itu menandakan bahwa enzim amilase tidak berhasil menghidrolisis amilum menjadi polisakarida. Sedangkan pada wadah kedua, perubahan warna tidak tampak dengan jelas sebab masih terlihat warna asli dari iodium yang diberikan.
Hal ini berarti enzim amilase telah berhasil untuk mengurai ikatan amilum yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Metode ketiga, sampel dibagi menjadi 6 dalam wadah berbeda. Dibagi atas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Angka pada label mewakili interval waktu yang ditetapkan pada sampel, dan huruf A, B mewakili perlakuan yang akan diberikan, di mana A tidak dipanaskan dan B dipanaskan. Langkah pertama, sampel dikunyah dalam interval waktu berbeda, yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Setelah itu, dimasukkan ke masing-masing wadah. Lalu pada wadah berlabel huruf A langsung diberi titesan iodium, sedangkan pada wadah berlabel huruf B dipanaskan terlebih dahulu di atas air mendidih selama 10 menit, baru setelahnya diberi tetesan iodium. Hasil yang ditunjukkan oleh wadah berlabel 1A dan 2A yaitu sampel berubah warna menjadi ungu kehitaman baik pada perlakuan dipanaskan ataupun tidak. Pada wadah berlabel 2A dan 2B, sampel juga menunjukkan warna ungu kehitaman di kedua perlakuan. Dan pada wadah berlabel 3A dan 3B, sampel menunjukkan warna yang sedikit berbeda, yaitu kecoklatan di kedua perlakuan. Sama seperti metode sebelumnya, warna ungu kehitaman yang terbentuk menunjukkan bahwa enzim amilase yang ada pada sampel tidak berhasil menghidrolisis amilum menjadi polisakarida. Namun, jika warna yang ditunjukkan adalah coklat atau warna asli dari iodium, menunjukkan bahwa enzim amilase ikatan amilum yang awalnya polipeptida menjadi ikatan yang lebih sederhana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak sempurnanya hidrolisis amilum diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam melakukan pengujian dan kurang optimalnya kerja enzim amilase pada sampel yang ditentukan akibat dari adanya pemanasan yang bukan pada suhu optimumnya, yaitu 30 derajat Celcius. Akan tetapi, pemanasan ini dilakukan pada suhu di atas itu, yang menyebabkan enzim menjadi inaktif.